Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Komandan Kodek Lanal, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Laut, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di kesempatan yang sangat baik ini. Dan saya juga dikelilingi oleh banyak angkatan laut. Ada Wadan Pas Pampres, Brigjen Marinir Oni, Kolonel Laut M. Taufik, ADC Wapres, dan Grup B, Kolonel Marinir Nioko, dan Den 3 Grup B, Letkol Marinir Franky, dan Dokpri Wapres, Kolonel Dr. Widya. Jadi di sekeliling saya banyak angkatan laut, Pak Panglima. Izinkan saya membuka kuliah umum ini dengan mengutip ucapan Profesor Denis Gabor, seorang ahli fisika peraih Nobel pada tahun 1971, yang mengatakan masa depan tidak dapat diprediksi, namun masa depan dapat diciptakan. Berbicara tentang masa depan, tentu kita berbicara tentang ketidakpastian. Tidak ada satupun ahli yang dapat memastikan seperti apa kondisi bumi dan umat manusia di masa depan. Sungguh pun demikian, para ilmuwan dan pakar membuat prediksi-prediksi tentang bagaimana gambaran kehidupan masa depan bangsa-bangsa kelak. Ramalan tersebut antara lain, pertama, kekuatan supernegara adikuasa akan menemui titik akhir. Beberapa negara muncul sebagai kekuatan baru yang memiliki aspirasi untuk menggantikan dominasi, meskipun mengubah posisi dikdaya juga tidak dapat dengan mudah dilakukan. Yang kedua, korporasi disebut akan memimpin kemajuan peradaban masa depan. Lingkungan politik dan ekonomi dunia saat ini menampilkan fenomena tentang kekuatan dahsyat korporasi, bahkan mampu melebihi kekuatan negara atau kekuatan pemerintah. Ketiga, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan dikatakan akan memunculkan transformasi bersejarah dalam kehidupan manusia yang tidak bisa kita bayangkan secara utuh sekarang. Selanjutnya, pandemi COVID-19 tentu bukan krisis terakhir yang memunculkan beragam masalah dan kerumitan bagi umat. Meskipun demikian, pandemi telah menguak ketidaksiapan bangsa-bangsa dalam menghadapi krisis yang datang tiba-tiba, sehingga menjadi pelajaran berharga dalam memastikan masa depan yang lebih tangguh
dan mapan. Berbagai ramalan masa depan tersebut memberikan kita satu pesan penting bahwa masa depan bangsa memang semestinya kita rancang dan persiapkan secara matang sejak sekarang. Kita sendiri yang memilih masa depan seperti apa yang ingin kita ciptakan. Untuk kemudian kita rumuskan dalam kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Terkait hal tersebut, kita telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 yang akan kita perjuangkan sehingga menjadi realitas masa depan kita. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadi basis bagi visi Indonesia Emas 2045. Visi poros maritim dunia merupakan satu visi geopolitik sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional yang berbasis kemaritiman. Dalam 20 tahun ke depan kita ingin mewujudkan perubahan cara pandang menuju cara pandang maritim. Hadirin yang berbahagia, saat ini transformasi besar dunia antara lain ditandai oleh kebangkitan negara-negara Asia. Pusat gravitasi, geoekonomi, dan geopolitik dunia sedang bergeser dari poros Atlantik ke poros Asia Pasifik. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa Asia akan menghasilkan 50% dari total GDP dunia serta 40% konsumsi global pada tahun 2040. Dalam konteks ini, laut menjadi salah satu faktor penentu bagi masa depan Indonesia. Jalur laut Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik vital bagi lalu lintas perdagangan dunia. Oleh sebab itu, visi dan tekad Indonesia menjadi poros maritim dunia merupakan sebuah keniscayaan dan mesti kita wujudkan dalam bingkai kerjasama regional dan internasional demi kemakmuran bersama. Namun tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung yang mempengaruhi stabilitas perekonomian internasional dan regional, terutama aliran sumber energi dan pangan ke berbagai negara. Demikian pula sengketa Laut Cina Selatan terus membayangi kedaulatan dan keamanan perairan kita. Di lain pihak kita dihadapkan pula dengan tantangan untuk mewujudkan tata kelola kemaritiman secara inklusif dan berkelanjutan, mengingat laut sangat esensial bagi bangsa. Laut adalah sumber kehidupan, laut menyediakan pangan, mengatur iklim, dan menghasilkan oksigen. Laut juga menjadi fondasi bagi perekonomian negara. Disinilah pentingnya 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia yang antara lain mencakup pilar pertahanan dan keamanan kelautan dalam rangka memperkuat agenda kemaritiman kita demi mewujudkan Jalis Viva Jaya Mahe. Para taruna dan taruni yang saya banggakan, mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Hubbul watan minal iman. Kita menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara dalam berbagai bentuk. Antara lain dengan kerja nyata dalam mempersiapkan masa depan bangsa yang gemilang. Keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuntut kesiapan dan kontribusi dari seluruh sektor termasuk kesiapan militer kita. Berbicara tentang militer masa depan,
maka tidak dapat dilepaskan dari diskusi tentang teknologi dan kecerdasan buatan. Saya harap semakin banyak prajurit kita yang menguasai bidang ini. TNI AL menjadi perangkat negara yang sangat vital dalam merealisasikan agenda kelautan negara yang menyentuh secara langsung isu kedaulatan dan yurisdiksi. Demikian pula, sumber daya kelautan adalah kekuatan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan, yang wajib dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, inklusif, dan berkelanjutan berdasarkan ilmu pengetahuan. Para taruna dan taruni Angkatan Laut adalah calon pemimpin yang turut menentukan masa depan bangsa kita. Oleh sebab itu, perkuat dedikasi, loyalitas, dan kinerja untuk menyangga peran dan fungsi TNI AL. Selain itu, taruna dan taruni juga harus terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan, baik terkait isu-isu nasional maupun global, khususnya yang menyangkut isu kemaritiman. Dunia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis, dan ini mesti disikapi secara reseptif namun tetap bijak. Terkait karir individu, saya berpesan agar membangun karir dengan menjaga integritas di semua jenjang penugasan dimanapun kalian ditugaskan. Jagalah selalu sikap rendah hati, atau bahasa agamanya namanya tawadu, dan dekat dengan rakyat. Ketawaduan ini mesti tercermin dalam setiap tugas maupun sikap hidup. Antara lain diwujudkan dalam gaya hidup sederhana. Sikap tawadu merupakan perwujudan keimanan kita. Iman adalah tangguh, keimanan adalah produktif. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya ada lebih dari 70. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Paling rendah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Di antara itu masih ada 77 yang harus dilaksanakan. Karya-karya besar kita di antara syahadat dan menghilangkan duri di jalan itu merupakan wujud keimanan. Keimanan adalah produktif. Menutup kuliah umum ini, saya sampaikan penghargaan kepada Panglima TNI, Kasal, Gubernur AL, serta para taruna AL. Saya minta selenggarakan pendidikan yang terbaik bagi taruna AL kita demi mencetak prajurit TNI AL yang cakap, tanggap, tanggon, dan terengginas. Selamat dan semangat menempuh pendidikan bagi taruna Akademi Angkatan Laut Indonesia, Jales Vepa, Yamamahe di Laut Kita Jaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi kuliah umum dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat.